Semoga diluruskan niatnya. Oke, sudah pertanyaannya, sudah. Tapi saya boleh foto nggak nih? Bercanda. Anda ada satu titipan pertanyaan dari teman-teman di belakang. Kalau mau mengundang Habib, bagaimana caranya? Karena udah ada yang berulang kali lewat DM dan segala macam menghubungi Instagram Habib dan media sosial, tidak ada tanggapan kan? Pertanyaan titipan gitu. Oke, siap. Iya, memang saya kalau yang mau mengundang santri itu agak-agak kelihatan memang di DM itu biasanya. Ah, ini paling dikei berkatan nanti. Nanti lah ya, kita bahas satu persatu. Mari kita bahas satu persatu. Ini menurut saya penting sekali ya. Jadi gini, pertama itu bukan influencer yang jilat es krim itu influenza. Orang yang sedang sakit. Ya, mungkin karena kebanyakan es krim, jadi influenza dia. Terus apanya terus? Udah, jadi gini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait itu. Pertama ya, dia itu kan berkerudung. Saya nggak tahu kerudungnya apakah hanya untuk sensasi, karena kan tragedi itu soal tabrakan. Orang berkerudung melakukan aksi teatrikal yang maksiat akhirnya menjadi viral, dan itulah kesalahan pertama kita di media sosial. Yang kita cari adalah viral, sehingga apapun dihalalkan demi viral, sehingga jualannya di media sosial hanyalah sensasi dan kontroversi, bukan prestasi dan introspeksi. Maka jangan pernah bermedia sosial itu untuk mencari sensasi dan kontroversi. Jangan pernah. Gini, saya kasih tahu ya. Dulu ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Al-Quran menceritakan Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil orang-orang untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku memanggil dia? Memanggil mereka di seluruh penjuru dunia ini. Kemudian kata Allah, panggil saja, selebihnya itu urusan aku. Dan akhirnya sekarang setiap tahun 2 juta lebih orang berhaji karena panggilan Nabi Ibrahim beberapa abad yang lalu di padang pasir yang gersang dan tidak ada orang satu sekalipun. Jadi kalau Anda menyampaikan pesan-pesan Tuhan di media sosial, walaupun tanpa kontroversi dan sensasi, Allah yang akan mengatur sehingga Anda menjadi viral. Gak usah jualan sensasi dan kontroversi. Sebagaimana Nabi Ibrahim jerit-jerit sendiri di gurun pasir, disuruh Allah, beliau lakukan, dan akhirnya sekarang jutaan orang berhaji ke Baitullah. Karena Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Jadi bermedia sosial karena Allah, gak usah karena kontroversi dan sensasi. Selebihnya Allah yang ngurus agar Anda itu viral. Kalau memang Anda pantas viral, kalau memang Anda pantas terkenal, kalau memang Anda pantas centang biru, kalau Anda pantas untuk mendapatkan exposure, Allah yang akan atur. Serius, saya itu gak pernah menikmati berada di kondisi ini, karena saya itu betul-betul tidak pernah menikmati. Kalau Anda tanya kepada orang-orang di sekitar saya, misalnya kayak Gus Hasan, saya itu gak pernah menikmati berada di kondisi ini. Saya itu pengennya gak ngurusi kalian, ngurusi diri sendiri. Saya serius, saya tidak pernah menikmati ini. Anda lihat gaya saya itu penuh dengan malu-malu, terasa tidak nyaman dengan kondisi ini. Tapi ya ini amanah yang saya yakini Allah titipkan kepada saya. Problem kita itu merampas sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Seolah-olah kita bisa merampas dari Allah, padahal nggak bisa.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda mencoba-coba viral tanpa izin Allah, maka Allah akan habisi Anda dengan cara yang begitu mengerikan. Udah jalani aja dengan niat yang baik, Allah yang atur. Saya itu 2 tahun sebelum akhirnya saya muncul di YouTube itu mencoba bikin beberapa santri agar bisa menjadi influencer. Makanya nama YouTube saya bukan Habib Ja'far, tapi Jeda Nulis. Karena itu tidak dibuat untuk diri saya. Ada beberapa orang yang saya gak sebutin orangnya, itu awalnya saya siapin untuk itu. Tapi karena gak viral-viral, akhirnya ya udah. Dan semuanya itu berjalan begitu saja, gak pernah kita bikin-bikin. Pemuda tersesat itu gak tahu saya tiba-tiba itu kejadian dan viral. Login itu bercandaan tiba-tiba jadi viral. Semuanya Allah yang atur. Maka gini, Nabi Musa itu digelari kalamullah. Padahal Nabi Musa itu nabi yang paling tidak bisa kalam. Karena Nabi Musa itu cadel, lantaran makan bara ketika kecil. Nabi Musa itu kurang cakap berbicara, makanya diberi Nabi Allah Harun di sampingnya untuk menjadi juru bicaranya. Nabi Harun itu kata Gus Baha kan nabi proposal untuk nemani Nabi Musa agar bisa berbicara dengan baik kepada umatnya. Karena Nabi Musa itu bukan pembicara yang baik. Tapi kenapa justru dijuluki sebagai pembicara Allah, kalamullah? Karena Nabi Musa itu adalah seorang yang sangat baik dalam berbicara dengan Allah. Dan masalah kita adalah kita hanya belajar cara berbicara kepada manusia, tapi tidak pernah belajar cara berbicara yang diridhoi oleh Allah. Kita hanya punya kursus public speaking, tidak ada satu kursus God speaking. Sadar nggak? Public speaking yang ada di pikiran kita. Gimana sekiranya viral? Pakai kata ini, pakai kalimat ini, pakai tema ini. Itu aja, gak pernah dipikirin aspek God speakingnya. Yang kita pikirin selalu public speakingnya. Gimana agar orang senang, bukan gimana agar Tuhan senang. Sehingga orang makin tidak dibikin senang oleh Tuhan kepada Anda. Karena pola pikir Anda hanya nyenengin orang lain. Makanya saya tidak pernah sedikit pun mau nyenengin Anda ketika ngomong. Saya itu nggak pernah mau nyenengin Anda.